Halo semuanya, selamat datang kembali di Phone Solutions. Di video kali ini kita akan bahas sebuah kasus yang cukup sering dialami pengguna Xiaomi, khususnya Mi 11 Lite, yaitu touchscreen tidak berfungsi. Sebelumnya sudah saya cek kondisinya mesin. Dan setelah dicek ternyata harus rebal CPU. Nah, apa penyebabnya? Apakah benar perlu rebal? Apa risikonya? Dan bagaimana solusinya? Kita kupas tuntas dalam video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Touchscreen Mi 11 Lite yang tiba-tiba tidak merespons bukanlah kasus langka. Banyak pengguna melaporkan bahwa masalah ini muncul setelah ponsel panas, restart sendiri, atau setelah update software. Secara teknis, touchscreen biasanya dikontrol oleh IC Touch atau jalur SCL/SDA yang terhubung ke motherboard. Namun pada Mi 11 Lite, masalah ini sering mengarah pada kerusakan yang lebih dalam, yaitu pada bagian CPU atau SoC Snapdragon. Ketika CPU mengalami overheat, kaki yang di bawah chipset mulai retak dan menyebabkan gangguan atau sering disebut bad connect, yaitu komunikasi ke modul lain termasuk touchscreen. Inilah alasan mengapa meskipun LCD dalam kondisi normal, touch tetap tidak merespons. Problem ini dikenal dengan istilah cold solder atau koneksi terputus pada kaki CPU. Jadi, jika kalian mengalami touchscreen mati tanpa sebab jelas, jangan langsung ganti LCD dulu. Bisa jadi masalahnya bukan di layar, tapi di area mesin. Pemeriksaan lebih dalam oleh teknisi profesional sangat diperlukan. Jika kalian membawa Mi 11 Lite ke tempat servis dan teknisi menyarankan rebal CPU, itu karena kerusakan sudah berada di tingkat chipset. Rebal CPU adalah proses melepaskan chipset dari motherboard, membersihkan solder timah lama, kemudian memasang kembali dengan bola solder baru agar koneksi antar pin kembali sempurna. Mi 11 Lite punya reputasi sebagai HP yang panas, khususnya pada seri dengan Snapdragon 732G. Ketika ponsel terlalu panas dalam jangka panjang, timbul kerusakan pada lapisan bawah CPU. Teknisi biasanya melakukan diagnosis dengan cara mengukur jalur touchscreen, memanaskan area CPU, atau mengetes respon LCD. Jika setelah dipanaskan touchscreen berfungsi sebentar lalu mati lagi, itu tanda kuat solder CPU longgar. Dengan rebal CPU, koneksi akan diperbarui sehingga touchscreen bisa kembali normal. Namun prosedur ini bukan hal sederhana, dan ada risikonya. Kita bahas di segmen berikutnya. Rebal CPU memang menjadi solusi efektif untuk kasus touchscreen mati akibat solderan retak. Tapi perlu kalian tahu bahwa proses ini memiliki beberapa risiko. Pertama, CPU adalah komponen paling sensitif di HP. Suhu panas yang terlalu tinggi saat proses rebal dapat merusak lapisan internal chip dan membuat ponsel mati total. Risiko kedua adalah motherboard bengkok atau pad CPU terkelupas jika teknisi tidak berpengalaman. Ini bisa mengakibatkan kerusakan permanen yang membuat HP tidak dapat diselamatkan. Jika pengguna tetap memakai HP berat seperti gaming atau multitasking berlebihan, panas berlebih bisa memicu kerusakan ulang. Oleh karena itu, sangat penting memilih teknisi yang benar-benar berpengalaman dalam menangani proses rebal CPU, terutama pada smartphone tipis seperti Mi 11 Lite yang komponennya sensitif terhadap suhu. Sebelum memutuskan untuk rebal CPU, ada beberapa langkah yang bisa dicoba. Pertama, lakukan restart dan masuk ke mode recovery untuk mengecek apakah touchscreen masih merespons. Jika di mode recovery juga tidak jalan, kemungkinan besar masalah hardware. Kedua, coba ganti LCD hanya jika teknisi sudah memastikan panelnya benar-benar rusak. Namun pada Mi 11 Lite, sebagian besar kasus bukan dari LCD, jadi langkah ini harus dilakukan setelah diagnosis akurat. Ketiga, teknisi bisa mencoba reheat CPU atau pemanasan ringan. Kadang metode ini dapat menghidupkan kembali touchscreen sementara,
meskipun ini hanya solusi jangka pendek. Jika layar kembali normal setelah dipanaskan dan kemudian mati lagi, biasanya ini tanda kuat bahwa rebal memang diperlukan. Setelah rebal atau perbaikan dilakukan, ada beberapa tips penting agar masalah tidak muncul lagi. Pertama, hindari penggunaan berat yang menyebabkan HP cepat panas, seperti game grafik tinggi atau aplikasi berat. Kedua, gunakan casing yang tidak terlalu tebal agar sirkulasi udara lebih baik. Ketiga, lakukan update sistem jika tersedia, karena beberapa patch dapat membantu mengurangi bug yang memicu panas. Keempat, hindari mengecas sambil dipakai, karena ini mempercepat penumpukan suhu pada motherboard. Terakhir, periksa secara berkala kondisi suhu HP dengan aplikasi monitoring. Jika sering panas lebih dari 42 derajat Celcius dalam pemakaian ringan, segera konsultasikan ke teknisi. Ganti thermal pasta minimal 6 bulan sekali. Jadi, touchscreen Mi 11 Lite yang tidak berfungsi memang sering mengarah pada kerusakan solder kaki CPU. Rebal bisa menjadi solusi paling efektif, tapi tetap harus dilakukan oleh teknisi yang ahli karena risikonya cukup tinggi. Selalu cek diagnosis dengan tepat dan ikuti tips pencegahan agar masalah tidak terulang. Setelah proses rebal CPU selesai, saya mulai menguji kembali Mi 11 Lite yang sebelumnya datang dengan keluhan touchscreen tidak berfungsi sama sekali. Begitu ponsel dinyalakan, rasa tegang itu muncul, berharap hasil perbaikan benar-benar berhasil. Pertama, saya menyentuh layar perlahan. Sentuhan awal itu langsung terbaca. Rasanya lega melihat respons cepat yang sebelumnya mustahil muncul. Saya coba geser ke atas untuk membuka lokren, dan layar merespons mulus tanpa hambatan. Setelah itu, saya menyentuh seluruh sisi layar, dari pojok kiri atas hingga pojok kanan bawah. Semua area hidup kembali, tanpa satupun titik yang mati. Karena ada sandi layar dan yang punya Bealu ngasih tahu, maka saya hanya mencoba yang bisa-bisa saja seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan yang bisa dicoba kalau layar terkunci. Untuk pengetesan selanjutnya akan saya coba nanti kalau yang punya sudah memberikan pin layarnya. Karena ini rebal CPU maka nanti akan saya uji coba semuanya. Soalnya semua jalur masuk dalam CPU. Ponsel yang tadi terasa mati di tangan, kini hidup kembali. Rasanya memuaskan melihat hasil perbaikan berjalan sempurna. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kami selalu semangat dalam membuat konten tentang kerusakan pada handphone. Sekian video dari saya, tetap semangat, jangan mengeluh, selalu bersyukur. Yang punya handphone rusak bisa hubungi kami. Nomor ada di deskripsi.